adamul ifrat fil ghirah, jangan terlalu cemburu buta. Jadi sampai begitu dicatat dalam kitab, jangan terlalu cemburu. Cemburu itu penting, tapi terlalu cemburu malah itu menyebabkan kekacauan. Sampai ada sahabat yang mendengarkan sahabat yang lain berkata, kalau aku melihat ada seorang laki-laki mendekati istriku, ku tebas leher laki-laki yang mendekati istriku itu. Kata sahabat ini, saya lupa namanya dalam hadis. Jadi dia tegas sekali mengatakan, menyona uragam yang perap-perap inang long kukuh padaku, saya tebas lehernya. Kalimat ini aneh didengar oleh sahabat yang lain. Kok bisa segitunya? Lalu dilaporkanlah ke Nabi SAW. Lalu Nabi ketika mendengarkan laporan itu, Nabi mengatakan, jangan heran terhadap cemburunya fulan, karena aku lebih cemburu daripada dia. Kata Rasulullah, aku punya sifat lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Wallahu aghyaru minni, Allah itu lebih cemburu kepada aku. Jadi Allah pun punya sifat cemburu. Kapan Allah cemburu? Yaitu ketika hamba sudah meninggalkan Allah. Jadi hamba sudah lagi tidak ingat Allah. Kalau hamba sudah mulai menjauh dari Allah, Allah cemburu. Maka Allah tarik hamba ini. Bagaimana cara tariknya? Diberilah musibah agar hamba kembali menyebut-nyebut nama Allah. Jadi jangan buat Allah cemburu. Allah yang punya sifat Rahman, Rahim dan seluruh sifat sempurna baginya punya rasa cemburu. Maka manusia wajar kalau punya cemburu. Cemburu itu baik. Bagi laki-laki sunnah hukumnya punya cemburu. Malah berbahaya kalau tidak punya sifat cemburu. Laki-laki yang tidak punya lagi sifat cemburu disebut dengan ad-dayyus. Salah satu dari manusia yang dijamin neraka, haram surga, dijamin neraka adalah ad-dayyus, kata Rasulullah. Di dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan ada 3 orang haram surga. Pertama, mudamminul khamar, orang yang sudah kecanduan khamar, haram surga. Yang kedua, uququl walidain, al-aq li walidayh, orang yang durhaka pada orang tua, haram surga. Yang ketiga, ad-dayyus. Ditanya oleh sahabat, ma huwa ad-dayyus? Siapa yang kau maksud dengan dayyus ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, allazi yuqirru fi ahlihi al-khubas, yaitu kehilangan laki-laki yang kehilangan rasa cemburu. Dia membiarkan maksiat pada anak dan istrinya, jadi enggak ada lagi rasa cemburu. Istri pergi pasar pakai celana ketat, laki-laki normal marah, dia akan mengatakan, pakai apa dia buat orang lain, kata dia. Itu kenapa kasih-kasih nampak ke orang? Dia marah, itu masih punya sifat cemburu. Tapi kalau dia tidak marah, istrinya pakai celana ketat, dilihat oleh laki-laki lain, dialah dayyus. Yang lebih parah lagi, dia suruh, kalau istrinya pakai jilbab besar, dia suruh kau pakai berpanak bacut, baik metuhadan, jangan nampak tua kali, malu saya, dipikir saya punya isteri tua, dipikir saya kahwin sama janda. Kau pakai benyan bacut bermodis, pakai yang pendek-pendek sikit, ikat di leher, pakai celana jin, disuruh pakai celana jin, jin aja enggak pakai celana itu. Dia enggak ada lagi rasa cemburu. Apa kata Nabi? Haram surga. Anak pacaran, dia enggak marah lagi, haram surga. Bapaknya haram surga. Sayang hari ini bapa menasah haju-haju, jamaah haju-haju. Anak dalam maksiat, anak gadis dalam maksiat. Isteri buka jilbab depan rumah, pakai baju nampak getik. Laki-laki lewat selalu lihat isterinya, tapi dia enggak marah.
Kenapa tidak marah lagi? Karena dia rela ada laki-laki lain menikmati isterinya. Disitulah berarti dia sudah berubah menjadi dayus, orang yang kehilangan rasa cemburu terhadap maksiat yang dilakukan oleh anak dan isteri. Apa hukumnya? Dosa besar dan diharamkan surga untuknya kalau tidak taubat, kalau meninggal tidak taubat. Jadi laki-laki disuruh cemburu, perempuan pun boleh cemburu, tetapi jangan sampai cemburu buta. Makanya ada kalimat dalam hadis riwayat Ali bin Abi Talib, Ali berkata, ghiratul rijal dinun wa ghiratul nisa kufrun. Cemburunya laki-laki adalah agama, cemburunya perempuan adalah kekafiran. Lihat bahasa Ali. Ini hadis sahih Bapak. Ali berkata, cemburunya laki-laki itu urusan agama. Artinya kalau laki-laki cemburu, biasanya urusannya adalah mencegah isteri masuk ke maksiat. Enggak boleh kasih nampak ini, enggak boleh pakai baju ketat, enggak boleh itu, jangan kasih nampak rambut. Kalau cemburu laki-laki, biasanya urusannya berhubungan dengan agama. Tapi cemburunya perempuan malah biasanya menuju kekufuran. Kenapa begitu? Qila walima, ada yang tanya sama Ali, kenapa begitu ya wahai Ali? Kenapa cemburu laki-laki agama, cemburu perempuan malah kufur, bahagian daripada kekafiran? Walima, apa maksudnya? Kenapa begitu? Qala li'annaha tahrumu ma ahallallah. Biasanya perempuan kalau sudah cemburu, dia berani mengharamkan yang dihalalkan Allah. Kalau laki-laki cemburu, dia akan melakukan batasan-batasan agama, tapi tidak semua laki-laki begitu. Tapi kalau perempuan cemburu, malah menuju kekafiran, karena biasanya cemburunya perempuan akan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Apa contohnya, Pak? Sederhana. Gara-gara cemburu, si suami dilarang untuk kawin lagi. Kata si perempuan, nyo berani ni makawin lain nah. Necerilung. Kalau berani kawin lagi, saya lari. Dia mencegah suaminya kawin lagi. Ini contoh, ibu-ibu jangan dimasukkan ke dalam hati, contoh saja ini. Jadi baik nak berangkat ziroro dia likut, kau dengar ni nyan. Gaduh bukan masalah kawin lain. Ini contoh barang, contoh maksud daripada kitab ini. Jadi kenapa kalau perempuan cemburu masuk ke dalam kekafiran? Karena nanti ujung-ujungnya berani menghalalkan yang diharamkan, atau berani mengharamkan yang dihalalkan. Poligami itu halal atau haram? Laki-laki jawab halal, perempuan jawab haram. Lihat, kalau ibu-ibu jawab haram, itu saja sudah berani mengharamkan yang dihalalkan Allah. Akibat apa? Cemburu. Jadi akibat cemburu, yang dihalalkan Allah malah diharamkan. Jadi si isteri sudah mulai masuk ke dalam menentang suami akibat urusan-urusan cemburu. Dia mengatakan, menyun kawin lain, saya wajib diceraikan. Padahal meminta cerai bahaya. Inilah yang dimaksud oleh Ali. Jadi maksudnya begini, cemburu itu baik. Cemburu itulah simbol kita masih cinta. Jadi kalau isteri cemburu suaminya pulang dalam keadaan wangi, lalu ditanya, apakah wangi dari mana? Itu isteri itu berarti masih cinta. Kalau suami bicara sama perempuan di kantornya, lalu nampak sama isteri, si isteri tiba-tiba merengut, wajahnya langsung tidak baik, itu menunjukkan bahwa si isteri masih punya cinta. Tapi kalau suaminya melakukan apapun, isteri enggak peduli lagi, kajak kah, mati ke mungkin belum urusan li, itu tidak ada cinta lagi. Suami juga begitu, ibu-ibu, kalau suami masih marah, baik pakai bajunya, enggak boleh ini, enggak boleh itu berarti suami masih cinta. Tapi kalau suami sudah tidak larang lagi, dia kehilangan cinta,
yang kedua suami ini bisa masuk ke dalam golongan dayus tadi. Jadi cemburulah sekedarnya saja, jangan cemburu berlebihan yang menyebabkan kita melakukan hal-hal yang tidak baik.